Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala umuri tiawatin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan apa yang telah saya pelajari di Institut Agama Islam Salatiga dan beberapa materi yang telah saya pelajari di semasa saya menuntut ilmu di intansi maupun secara pembelajaran sosial. Allah telah menciptakan makhluknya termasuk kita sebagai manusia, juga tumbuhan, juga hewan, dan bahkan banyak sekali makhluk yang Allah ciptakan atas kehendaknya. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang diberikan suatu anugerah, yaitu suatu akal, di mana kita dibedakan dari beberapa makhluk lain, di mana kita memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam kitab, dan perlu kita mempelajari bahwasanya akal inilah yang membedakan kita menjadi manusia yang bisa berpikir untuk membedakan di mana yang baik dan di mana yang buruk. Selain itu, semua makhluk manusia, tumbuhan, hewan, bahkan semua yang ada di dunia ini memiliki peran penting di mana kita menjadi suatu makhluk yang harus memiliki hubungan baik terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hubungan baik terhadap semua yang makhluk ciptaan, seperti kita berhubungan dengan sama manusia, kita sebagai individu berhubungan dengan Tuhan, dan kita sebagai individu berhubungan dengan sama-sama ciptaan. Kita berhubungan baik dengan manusia pun merupakan suatu langkah awal yang dapat memberikan kita beberapa langkah ke depan yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Mulailah kita terbiasa dengan berlaku baik terhadap sesama manusia, terutama pada keluarga kita, tetangga, dan bahkan semua orang yang mungkin notabene menjadi kita sebagai makhluk ciptaan dan memberikan salah satu yang terbaik terhadap manusia sesama. Hubungan antara manusia-manusia ini kita saling menyebutnya dengan hablum minanas, di mana individu satu manusia berhubungan dengan satu individu manusia. Nah, hubungan inilah yang menjadikan suatu pedoman di mana kita menjadi suatu muslim dan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus memberikan yang terbaik terhadap hubungan ini. Karena kita sebagai manusia sama-sama memiliki akal, dan wajarlah kita apabila kita berbeda pendapat, kita berbeda memilih apa yang jalan kita pilihkan, dan itulah yang Allah memberikan kita akal, dan di mana akal itulah yang membatasi di mana kita harus menjaring itu nafsu, dan di mana itu adalah keinginan kita pribadi yang semata-mata kita memojokkan individu lain. Yang kedua adalah kita berhubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah batas rohani kita sebagai manusia juga. Kita diberikan Allah suatu akal di mana kita juga harus memilih apakah kita mau percaya dengan adanya Tuhan, dan apakah kita mau mensyukuri, dan apakah kita mau menikmati hikmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hubungan Allah terhadap manusia merupakan hubungan yang sangat menuntun di pembukaan pemikiran kita. Tentunya apabila kita tidak dapat menerima keadaannya Allah, kita tidak dapat menerima keberadaan Tuhan dan ciptaan lain, semata-mata kita bahwasanya manusia itu adalah orang yang memiliki keinginan pribadi secara maksimal tanpa memperhatikan materi-materi yang berkaitan rohani dengan ketuhanan, maka niscaya kita tidak bisa bersyukur dengan adanya diberikan nikmat, diberikan akal, dan lain-lain. Kita menikmati hidup ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun Allah telah memberikan satu anugerah di mana Al-Quran menjadi kitab kita, yang dimana Al-Quran merupakan suatu materi yang dapat kita mempelajari, di mana kita bisa mengenal Tuhan secara yang telah disampaikan oleh Rasulnya, dan itu merupakan suatu dalam membuka kita untuk mengenal Tuhan. Akan tetapi hubungan manusia dan Tuhan bukan semerta-merta kita hanya
menjalankan syariat dan lain-lain. Kita berdoa, kita melakukan hal yang positif dan kita menjadi hal-hal yang negatif pun itu merupakan suatu niatan di mana kita berhubungan dengan Tuhan supaya kita memberikan yang terbaik di hidup kita dan niscaya kita bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah merupakan suatu konsep yang antara individu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana itu merupakan konsep yang berpegang teguh pada kerohanian, dan itulah juga hubungan selain manusia dan manusia, juga manusia dengan Allah yang merupakan hubungan yang sangat penting, dan itulah yang perlu kita pegang teguh di dalam hidup ini. Dan kita mengenal Allah, niscaya kita juga akan menyayangi para nabinya, para rasulnya, dan mempercayai semua yang telah Allah berikan di dunia ini, terutama dalam materi-materi yang tersampaikan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah hubungan kita terhadap makhluk sejenis atau makhluk sesama ciptaan. Kita berhubungan di dunia ini, kita hidup di alam, kita hidup di anugerah Allah, semua anugerah yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Semesta diciptakan oleh Allah antara lain adalah untuk memberikan yang terbaik di dalam semua kehidupan yang telah Allah ciptakan. Kita sebagai manusia juga menikmati apa yang telah Allah ciptakan, seperti kita makan sayuran, kita juga diberikan anugerah di mana ada hewan beberapa yang boleh kita makan, dan juga kita menghidup udara pun itu merupakan nikmat yang telah Allah berikan. Dan inilah yang menjadi konsekuensi kita di mana kita harus juga mengenali, kita juga harus mempelajari bagaimana itu adalah konsep manusia terhadap sama ciptaan atau hablum minal haq, di mana kita berhubungan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling jaga, kita harus sama makhluk ciptaan, kita harus saling menjaga, kita harus saling menghormati, dan kita harus paling tidak itu bagaimana kita sebagai manusia diberikan akal, di mana konsep awal tadi adalah manusia yang paling diberikan akal, di mana anugerah akal itu harus kita gunakan. Kita janganlah untuk merusak alam sekitar, dan atau bahkan kita malah tidak mempercayai adanya alam sekitar ini bahwasanya semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya 3 konsep hubungan itu, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal haq, itu merupakan konsep awal bagi suatu individu di mana kita harus menanamkan konsep sesimpel itu, akan tetapi manfaatnya yang sangat besar. Di mana perilaku kita akan lebih tertata, di mana semua niat kita juga akan tertata, dan di mana kerohanian kita, kepercayaan kita, iman kita, bahkan semua yang kita kerjakan di dunia ini akan sangat tertata apabila kita menerapkan 3 konsep itu di setiap harinya. Mungkin sekian. Bila ada kesalahan yang dalam saya penyampaian materi selama saya belajar ini, saya meminta maaf dan mohon dikoreksi terhadap apa yang telah saya sampaikan. Dan saya semata-mata menjalankan materi ini karena ini tugas dari Khitobah 2, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.